Halo, selamat pagi para sahabat sekalian. Terimalah salam cinta dari kota Ambon, Manise untuk Anda sekalian. Pada hari ini kita masuk lagi dalam katekese iman Katolik. Dan judul yang saya pilih adalah tentang salib orang Katolik. Apa dan makna salib bagi orang Katolik? Sebelum kita lanjut, seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi di channel ini. Oke, para sahabat sekalian, biasanya kita mendengarkan ada sindiran yang dibuat dalam bentuk pertanyaan kepada kita orang-orang Katolik. Pertama, mengapa salib orang Katolik itu ada korpus atau ada tubuh atau ada orang yang tergantung di sana? Dan orang itu tentunya pasti Yesus. Bagi mereka kalau salib itu ada korpusnya atau ada tubuhnya, berarti orang Katolik tidak percaya atau belum percaya bahwa Yesus itu telah bangkit. Karena itu Yesus tetap ada di salib. Tentunya nanti ada jawabannya. Dan pengalaman kedua adalah, atau pernyataan kedua, kita menyaksikan juga bahwa kadang ada orang-orang tertentu yang takut melihat salib. Apalagi salib yang ada korpusnya. Wah, ini bahaya, kata mereka itu setan. Pertanyaannya, siapa yang setan? Oke, nanti sebentar ada jawabannya. Jawaban yang singkat, padat, jelas untuk dua pertanyaan itu. Tetapi lebih dulu saya mengajak Anda sekalian untuk masuk dalam katekese Gereja Katolik tentang salib. Oke, kita mengambil contoh seperti ini. Seandainya Anda berjalan, lalu melihat di sana ada 3 salib yang tidak ada korpusnya atau tubuh yang tergantung di sana. Bagi Anda yang sudah membaca kitab suci, tentunya Anda akan sangat mudah untuk mengenal bahwa salib yang di tengah itu adalah salib Tuhan Yesus. Yang 2 kiri kanan itu adalah salib penjahat. Selesai kan? Tapi seandainya cuma ada 1 salib di sana, dan itu tidak ada korpus atau tubuh yang tergantung di sana. Sekarang pertanyaannya adalah, milik siapa salib itu? Jawabannya bisa penjahat sebelah kiri, penjahat sebelah kanan, atau Yesus. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi. Beda dengan misalnya Anda pergi di suatu tempat lalu melihat, oh, ada salib, banyak salib. Tapi ada 1 salib yang ada korpusnya, ada tubuhnya. Dan di situ lalu Anda langsung mengenal bahwa, oh, ini adalah salib Tuhan, Tuhan Yesus. Sangat jelas, sangat jelas. Karena itu orang bijak mengatakan begini, seorang pahlawan itu tidak serta-merta dikenal dari senjata yang digunakan. Misalnya dia menggunakan pistol, lalu kita menaruh sebuah gambar atau foto atau patung berupa pistol di sana. Pertanyaannya adalah, siapa pemilik pistol itu? Kan tidak ada orang yang tahu. Kecuali Anda membaca sejarah yang menyatakan bahwa misalnya si Robert ini dia jago menggunakan pistol.
Maka ketika melihat pistol itu lalu Anda identifikasikan bahwa oh, itu pemiliknya adalah Robert. Contoh lain, kalau ada gambar parang Salawaku, maka kalau Anda tidak pernah membaca sejarah pahlawan-pahlawan nasional, Anda tidak akan tahu bahwa itu milik siapa. Tapi kalau misalnya parang Salawaku itu dipegang oleh sebuah patung, maka orang akan langsung tahu bahwa itu adalah pahlawan dari Maluku, yakni Kapitan Patimura. Pertama, mengapa salib orang Katolik itu ada korpusnya? Jadi secara teologis, artinya makna lebih mendalam bagi gereja Katolik adalah dengan adanya korpus atau tubuh pada salib itu menggenapi nubuatan para nabi tentang Mesias, bahwa Mesias itu akan disalibkan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi itu memenuhi atau menggenapi nubuatan para nabi. Juga mengajarkan kepada kita tentang keadilan Allah, bahwa Allah itu ingin menyelamatkan manusia, tapi cara menyelamatkan itu luar biasa, bahwa dia mengizinkan putranya Yesus disalibkan. Juga salib juga mengajarkan kepada orang Katolik tentang sebuah kasih yang tak terbatas. Kita ingat akan kata-kata Yesus sendiri, seorang sahabat sejati adalah dia yang rela menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Salib juga, atau dengan korpus itu, lalu kita belajar untuk berkurban seperti Yesus. Saya selalu terinspirasi oleh kisah Scott Hahn yang suatu waktu dia mengalami masalah berat dalam hidupnya. Lalu dia lari ke sebuah taman dan dia duduk menangis dan memberontak terhadap Tuhan di sana. Tapi dia tidak sadar bahwa dia duduk di bawah salib yang besar di taman itu. Dan ketika dia memandang ke atas, dia melihat Yesus yang tergantung di sana, dan Scott Hahn langsung mendapatkan jawaban bahwa justru saya punya beban ini lebih berat daripada kamu. Disitulah Scott Hahn merasa terhibur. Dengan demikian, maka tentunya saya mau mengatakan begini. Kalau orang mempermasalahkan salib ada korpus atau tidak ada, kalau yang damainya adalah kalau kamu punya salib yang tidak ada korpus, silakan menghayati seperti itu. Tapi jangan lalu Anda mengkritik orang Katolik yang mempunyai salib yang ada korpusnya atau ada tubuhnya. Karena jawaban yang paling menukik adalah bahwa kalau salib itu ada korpusnya, ada tubuhnya, maka kita langsung mengenal bahwa itu adalah salib Tuhan. Tapi kalau salib itu tidak ada korpusnya, ada tubuhnya, maka pilih saja. Pilih saja, penjahat sebelah kiri atau kanan. Itu jawaban yang paling menukik sebenarnya. Karena itu lebih baik masing-masing menghayati imannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja atau denominasinya. Lalu berikut, mengapa orang-orang selalu mempermasalahkan bahwa ketika mereka melihat salib, mereka ketakutan? Karena bagi mereka, oh, di situ ada iblis. Anda pernah menonton film-film horor kan? Jadi di film-film horor itu biasa kalau ada setan atau orang kerasukan dan lain sebagainya, maka sang imam datang dengan membawa salib yang ada korpusnya dengan kitab suci. Lalu ketika setan itu melihat salib itu, maka dia lari terberit-berit. Jadi saya ingat waktu kali lalu ada semacam penampakan di Malaysia. Lalu ada seorang teman yang tanya, Father, kenapa orang bilang bahwa salib orang Katolik itu ada setannya? Karena mereka melihat salib di rumah sakit langsung mereka ketakutan. Lalu saya jawab singkat begini,
Ini jawaban yang juga yang agak pedas didengar. Kalau buat saja kesimpulan sendiri, setan takut salib. Anda juga takut salib. Pertanyaannya adalah, siapakah Anda? Atau Anda sama dengan siapa? Jawab dan renungkan sendiri. Yang penting bagi orang Katolik adalah salib sungguh-sungguh bermakna. Karena Paus Fransiskus mengatakan bahwa tak ada Christianity atau Kristianitas tanpa salib, dan tak ada salib tanpa Kristus. Kalau disalib pada Kristus, maka di sana kita belajar tentang cinta yang terbatas. Kita belajar tentang pengorbanan yang tak bersyarat. Dan sungguh, Yesus yang tergantung di salib telah berkorban untuk saudara dan saya. Maka marilah belajar untuk saling mencintai dan berkorban sebagai wujud dari cinta kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa dalam materi katekese berikutnya. Bye-bye.